18 anak perempuan di bawah umur menjadi korban prostitusi online di dua hotel kawasan Jakarta Barat. Para korban dijerumuskan ke bisnis prostitusi online dan ditawari harga berkisar 300 hingga 500 ribu rupiah setiap transaksi. Aparat kepolisian telah mengamankan dua orang mucikari yang menjadi dalang prostitusi online anak di bawah umur ini. Dan untuk mengelaborasinya lebih dalam, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Putu Elvina. Selamat sore Bu Elvina. Selamat sore Bu Elvina. Iya, selamat sore Mbak. Oke, Bu Elvina, ada 18 anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban prostitusi online di Jakarta Barat. Kemarin sudah dirilis oleh Humas Polda Metro Jaya. Bagaimana kemudian KPAI melihat kasus ini, Bu? Iya, ini merupakan angka yang fantastis ya, karena sejak pandemi memang beberapa kasus prostitusi anak itu memang meningkat, dalam arti bahwa jumlah ini baru beberapa hari 18 orang, sebelumnya 75 orang dan lain sebagainya. Ini memang menunjukkan angka yang cukup luar biasa dan tentu menjadi keprihatinan kita bersama bahwa anak semakin rentan untuk dijadikan objek trafficking, prostitusi maupun pencabulan. Dan tentu saja banyak motif yang dilakukan oleh para mucikari yang kemudian menjadikan media sosial atau platform tertentu untuk kemudian menjadi perantara akses atau media untuk kemudian melakukan booking order atau kemudian mencari pengguna atau user daripada anak-anak ini kemudian untuk di-traffic atau diprostitusi. Nah, hal ini tentu menjadi kegelisahan bersama dan KPAI mendorong agar pihak Polres, Polda dan lain sebagainya bisa kemudian memastikan penegakan hukum agar ini tidak berulang, karena kita tahu bahwa pada saat kita masuk kepada bisnis prostitusi, maka anak-anak merupakan korban yang paling mudah untuk kemudian dikelabui, kemudian dirayu dan dimanfaatkan dibanding orang dewasa. Bahkan dalam hal ini, anak-anak kemudian diiming-imingi dengan uang yang jumlahnya tidak seberapa, tapi kemudian dampaknya sangat luar biasa. Beberapa anak bisa saja kemudian menderita sakit kelamin, kemudian mereka kemudian juga korban pencabulan. Dalam beberapa kasus prostitusi maupun trafficking, memang jarang sekali kemudian pengguna ikut dijerat tindak pidana. Padahal peluang untuk pengguna untuk dijerat tindak pidana itu sangat besar, yaitu misalnya beberapa pasal yang bisa dijerat terkait pasal perlindungan anak adalah pasal 81 atau 82 terkait pemerkosaan atau pencabulan. Kalau mungkin masuk pada unsur-unsur tersebut. Artinya selama ini dalam konteks penegakan hukum sebagai anak korban prostitusi dan trafficking, jarang sekali pengguna atau yang kemudian memanfaatkan anak-anak untuk kesenangan tersebut disentuh oleh hukum. Dan ini tentu saja harus kemudian diberikan sanksi agar rangkaian atau untayan kasus-kasus seperti ini bisa kemudian diputus. Jadi seperti itu. Nah, tentu saja pemihakan kita kepada anak, selain kemudian proses penegakan hukum yang harus kita pastikan, baik itu kepada mucikari, pada pengguna, bahkan kemudian bisa saja itu terjadi dalam konteks kelompok-kelompok yang menggunakan jasa-jasa prostitusi tersebut. Nah, ini tentu saja bisa diungkap dengan segera oleh pihak kepolisian. Dan kita berharap rehabilitasi, Mbak, karena biasanya beberapa kasus anak yang di-traffic atau diprostitusi, kalau kemudian tidak dilakukan upaya untuk rehabilitasi dalam kondisi tertentu, mereka kemudian akan mengulangi hal yang sama, tapi mereka yang kemudian mencari sendiri pengguna yang akan menggunakan jasa-jasa mereka saat mereka dilacurkan tersebut. Ya, baik. Bu Elvina, tadi Anda mengatakan bahwa data KPAI menunjukkan dan juga realitanya di lapangan juga menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus prostitusi online selama masa pandemi ini. Apa faktor-faktor penyebabnya? Kenapa bisa begitu meningkat signifikan di masa pandemi ini, Bu Elvina?
kita tahu bahwa remaja-remaja kita ya, SMP, SMA, bahkan SD, pada saat selama pandemik ini mereka kan terus-menerus berinteraksi menggunakan media gadget ya. Dan tentu saja hampir semua anak saat ini menggunakan handphone. Tapi pada saat yang sama mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya adalah yang paling sederhana adalah pulsa, lalu kemudian uang jajan, lalu kemudian mereka ingin membeli berbagai keperluan mereka yang mereka tidak mungkin didapat dari orang tuanya selama pandemi. Karena beberapa orang tua selama pandemi kita tahu bahwa penurunan ekonomi terjadi. Beberapa keluarga bahkan orang tuanya di PHK. Sehingga pada saat mereka tidak sekolah yang biasanya mereka dapat uang jajan untuk misalnya membeli keperluan mereka, ini kadang-kadang tidak mereka dapatkan. Baik. Nah pada saat mereka berselancar itulah maka kemudian masuklah kemudian tawaran-tawaran untuk menggunakan anak sebagai korban eksploitasi, sehingga dengan diiming-imingi uang, dengan kemudian motif akan dijadikan pacar, tapi kemudian setelah itu tidak cukup hanya dijadikan pacar, tapi kemudian juga dimanfaatkan atau dieksploitasi, maka akhirnya mereka di situ yang mereka terjebak. Jadi beberapa kasus anak-anak dipacari dulu oleh yang mengelola prostitusi, sesudah itu baru kemudian mereka ditawarkan kepada pengguna-pengguna yang lain. Artinya kita harapkan mereka mendapatkan pasal berlapis terkait bukan hanya bicara eksploitasi, bukan hanya prostitusi, tapi juga termasuk pencabulan terhadap anak. Oke, Anda mengatakan tadi bahwa perlu ada rehabilitasi terhadap anak-anak ini supaya tidak mengulangi lagi ke depannya begitu, tapi tentu saja ada trauma psikologis yang dialami oleh anak-anak di bawah umur ini ketika mereka menyadari bahwa mereka terlibat di prostitusi online. Bagaimana kemudian memulihkan kondisi psikologis mereka selain rehabilitasi tadi, Ibu? Jadi ternyata beberapa korban anak yang mengalami pencabulan, kemudian pelacuran atau di-traffic, itu memang mengalami trauma yang luar biasa. Karena ini menyangkut masa depan mereka. Beberapa program-program rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, ternyata itu tidak semua memberikan ketuntasan dalam pemulihan. Data KPI menyatakan hanya 48,3% anak-anak yang direhabilitasi yang bisa tuntas untuk menjalani rehabilitasi tersebut. Artinya ada sekitar 50 lebih anak yang kemudian rehabilitasinya belum tuntas, traumanya belum tuntas. Dan ini tentu akan menyisakan masalah-masalah di kemudian hari kalau kemudian kita tidak upayakan yang terbaik untuk rehabilitasi mereka. Prostitusi online ini kan bukan hanya sekali saja terjadi ya, apalagi melibatkan anak-anak di bawah umur. Tadi Anda sudah sebutkan beberapa datanya yang kemarin, bahkan sekarang sudah semakin canggih para pelakunya. Yang mesti diwaspadai apa, Ibu? Tadi Anda mengatakan bahwa rehabilitasi tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak banyak anak-anak itu yang tidak tuntas mendapatkan rehabilitasi begitu, tapi untuk para pelaku sendiri apa yang perlu diwaspadai karena semakin canggih tampaknya mereka? Ya, yang paling perlu diwaspadai adalah edukasi terhadap anak-anak. Kembali saya tekankan bahwa anak-anak perempuan itu, perempuan maupun laki-laki, selalu dalam posisi rentan, selalu mudah untuk dibujuk, selalu mudah untuk diperangkap dan lain sebagainya. Sehingga melek media menjadi prioritas untuk mereka melakukan upaya-upaya pencegahan. Karena kita tidak bisa berharap semuanya dari orang tua, karena gadget itu ada di tangan mereka. Nah artinya selain orang tua yang terus-menerus kemudian mengedukasi, memberikan wawasan, memberikan fenomena kerentan mereka, maka anak-anak sendiri juga perlu kemudian untuk menjadi penyaring yang kemudian bisa membedakan ini merupakan chat-chat yang mengandung unsur kejahatan dan lain sebagainya. Mereka perlu waspada di situ. Jadi selain itu juga kita memastikan bahwa agar ini tidak terjadi kembali, perlu kemudian ada penertiban, ada patroli cyber terkait media atau platform-platform yang sering digunakan oleh para mucikari, oleh para penjahat-penjahat prostitusi yang menggunakan media online itu menjadi area atau menjadi bagian untuk kemudian menjaring anak-anak tersebut untuk dijadikan korban.
Oke, Bu Elvina, menurut Anda apakah kejahatan semacam ini terorganisir dari para pelaku? Gimana Mbak? Mohon maaf. Apakah kemudian kejahatan semacam ini memang sudah terorganisir dari para pelaku karena berulang kali terjadi, Bu Elvina? Apakah kemudian saya kurang jelas tadi? Apakah kemudian kejahatan ini sudah terorganisir sebegitu rupa karena berulang kali terjadi? Prostitusi atau trafficking itu selalunya terorganisir. Terorganisir artinya mereka tahu betul platform yang akan mereka gunakan. Mereka tahu betul bahwa usia-usia anak itu sering menggunakan platform apa dalam kemudian berinteraksi di media sosial. Mereka tahu betul bagaimana kemudian menggunakan chat-chat yang kemudian bisa menggugah anak. Dan mereka tahu betul bagaimana kemudian pada saat mereka chattingan kemudian mendapat calon mangsa berupa anak, bagaimana membujuk rayu mereka, lalu kemudian anak biasanya terperangkap dengan misalnya mengirimkan foto-foto yang tidak layak, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh para mucikari yang terorganisir. Karena apa? Karena kemudian mereka yang kemudian mencari pengguna. Artinya mereka tahu betul pelanggan-pelanggan yang sudah mereka kumpulkan, yang kemudian menjadi pelanggan mereka, dan bagaimana kemudian mereka mengorganisir setiap anak berapa mendapat uang dari eksploitasi atau prostitusi tersebut, berapa kemudian yang harus diserahkan kepada mucikari, itu semua by system. Artinya dengan semakin canggihnya kejahatan prostitusi terhadap anak, maka perlu juga kita dalam penegakan hukum memastikan bahwa ini semua bisa dijaring atau kemudian semua bisa ditangkap. Karena saya yakin mereka tidak bekerja sendiri-sendiri kan gitu ya. Baik. Semua pasti ada itunya. Ada jaringannya. Baik. Kita berharap para pelaku bisa dijerat pasal berlapis dan aparat kepolisian akan lebih ketat lagi dalam mengawasi bentuk-bentuk kejahatan seperti ini, terutama tadi patroli cyber seperti yang dikatakan oleh Ibu Putu Elvina. Terima kasih sekali Komisioner KPAI Ibu Putu Elvina atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Ibu.